نور في الظلمات أنسي في خلواتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, channel YouTube Niat Baik akan membahas tentang apa itu sabar dan bagaimana cara kita bisa menempatkan sabar di setiap masalah yang dihadapi. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang sabar? Sejauh mana kita bisa sabar dalam menghadapi masalah? Tentunya sabar juga butuh alasan, kan? Maka dari itu, semakin banyak pengetahuan mengenai kesabaran, maka semakin mudah kita mengendalikannya. Dalam Islam, kita ketahui bahwa setiap masalah harus diiringi dengan kesabaran untuk melewatinya. Jika tidak diiringi dengan kesabaran, semua masalah akan tidak terkendali, bahkan menyebabkan masalah lain di kemudian hari. Sabar juga merupakan jeda waktu di mana otak dapat berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan dengan baik. Hati-hati, sabarnya seseorang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat pula tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung bagaimana kita menyikapi sabar dan mengendalikannya. Sikap sabar dapat dibagi menjadi dua jenis. Ada sabar yang tampak dan yang tidak tampak. Sabar yang tampak akan mendapatkan pengakuan dari orang lain apabila kita bersabar dalam menghadapi suatu masalah. Seperti contoh, mendapatkan musibah kebakaran rumah. Orang lain akan memandang pemilik rumah sebagai orang yang sabar dalam menghadapi masalah. Nah, jika kita menyikapi pandangan orang lain tersebut dengan baik, maka kita akan menjaga sifat sabar dan mempertahankannya. Namun, apabila tidak disikapi dengan baik, maka kita akan termasuk orang-orang yang riya dan sombong mendengar pandangan tersebut. Lain hal dengan sabar yang tidak tampak. Sabar jenis ini tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain jika kita bersabar dalam menghadapi suatu masalah. Seperti contoh, terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji hingga sakit ma akut. Orang lain akan terfokus pada masalah dan akibat yang kita perbuat. Walaupun kita berusaha untuk bersabar dalam kondisi sakit tersebut. Jika kita menyikapi pandangan orang lain tersebut dengan baik, maka kita akan mendapat pahala yang besar dan mental yang terasa dengan baik. Namun, apabila tidak disikapi dengan baik, maka kita akan merasa bosan karena tidak dihargai. Nah, kedua jenis sabar ini akan muncul tergantung dari masalah yang kita hadapi. Nah, ada 3 jenis masalah yang dapat membuat sifat sabar sangat dibutuhkan. Masalah yang pertama, masalah kehilangan sesuatu, seperti kehilangan harta benda, kehilangan uang, motor, mobil, surat berharga, emas, dan harta benda yang lain. Atau kehilangan kesempatan, seperti tidak diterima kerja, tidak terpilih sebagai ketua atau jabatan. Bisa juga kehilangan anggota keluarga seperti ibu, bapak, kakek, nenek, adik, kakak, atau bahkan teman. Atau kehilangan fungsi atau bagian tubuh. Masalah kehilangan sesuatu seperti itu dapat membuat sifat sabar sangat dibutuhkan. Yang kedua, masalah fitnah dari orang lain. Seperti fitnah perilaku, fitnah pekerjaan atau tugas, fitnah keluarga, dan fitnah lawan jenis. Nah, dalam masalah fitnah ini, kita bisa membagi menjadi 2 jenis, yaitu ada fitnah secara langsung
atau diutarakan oleh orang yang memfitnah secara langsung di depan kita, dan fitnah secara tidak langsung, atau diutarakan oleh orang lain yang telah termakan fitnah dengan pengetahuan dan bukti yang minim, bahkan tidak ada. Selain masalah kehilangan dan masalah fitnah, masalah yang ketiga ini akan menuntut kita untuk bersabar, yaitu masalah ancaman. Masalah ancaman sendiri merupakan bentuk sebelum sebuah masalah kehilangan ataupun fitnah terjadi, dengan memastikan bahwa masalah tersebut akan terjadi. Pada masalah ancaman ini, ada dua jenis ancaman. Yang pertama adalah ancaman yang bisa atau harus diubah, seperti ancaman hilangnya tempat tinggal karena tidak dapat dibayar mungkin, atau hilangnya kesempatan mendapat pekerjaan karena harus mengorbankan suatu hal. Yang kedua adalah ancaman yang tidak bisa diubah atau harus diterima, seperti diagnosa penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, tiga jenis masalah tersebut, apabila tidak disadari dan tidak adanya pengendalian diri, maka emosi akan menguasai diri kita dan menekan usaha kita untuk bersabar dari masalah yang dialami. Semakin sering kita membiarkan emosi menguasai diri kita, maka semakin tipis benteng kesabaran kita. Karena emosi tidak butuh waktu dan kesadaran untuk menguasai diri kita. Secara spontan akan langsung muncul jika kita tidak berusaha mencegahnya dengan pengendalian dan alasan mengapa sabar itu harus jadi benteng utama. Cara memunculkan sifat sabar di tengah masalah yang dihadapi. Sifat sabar salah satunya bersumber dari kepribadian atau kebiasaan seseorang. Seperti orang akan dinilai sabar karena mempunyai suara yang kecil dan tidak terbiasa marah sejak dulu. Orang yang seperti itu akan mengabaikan emosi yang ada dalam dirinya dikarenakan tidak adanya kekuatan untuk membentak ataupun protes terhadap masalah yang dialami. Bentuk sabar seperti ini juga belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita harus perhatikan bahwa emosi yang tidak dapat dikeluarkan tersebut jangan sampai malah terlampiaskan pada hal yang lain, atau menyimpan emosi di dalam hati dan berpikir atau berbicara buruk terhadap masalah tersebut, atau bahkan menjadi dendam. Contoh yang kedua, orang akan dinilai sabar penyebabnya karena takut dikucilkan dari pertemanannya atau dari lingkungan masyarakat. Contoh yang ketiga, orang akan berusaha untuk sabar dan mempertahankan kesabarannya karena pernah dipuji atau disanjung di depan publik atau masyarakat bahwa orang tersebut merupakan orang yang sabar. Sabar yang seperti ini butuh pengendalian diri juga. Jangan sampai sabar yang dipertahankan malah bersifat ingin dipuji. Perhatikan dengan baik. Emosi bisa dilawan dengan akal. Salah satu bedanya manusia dengan makhluk Allah yang lain ialah karena memiliki akal yang mampu memikirkan sebab, akibat, dan beberapa hasil dari keputusan yang akan kita ambil. Kunci menerapkan sifat sabar dan mempertahankannya adalah kita harus menyadari jika marah itu hanya akan membuat masalah yang baru. Marah akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita dan membuat kita malah terpedaya oleh emosi dan menyesalinya di kemudian hari. Selain itu, kita harus sadar bahwa
Yang salah akan tetap salah, dan yang benar akan tetap benar, walaupun butuh waktu yang lama. Selain itu, sabar juga bisa dibangun dengan melihat contoh-contoh dari teladan di kehidupan kita. Seperti sifat sabar dari orang tua kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari media baca, kisah-kisah yang menginspirasi karena kesabarannya. Atau seperti bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Melalui begitu banyak permasalahan dan cobaan, seperti di video sebelumnya. Kita bisa merasakan bagaimana perjuangan dan penerapan sifat sabar dari Rasulullah SAW. Dan yang terpenting daripada itu, kita harus bisa menyadari bahwa tidak ada yang hidup selamanya di dunia ini. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tanpa ada hikmah di balik itu semua. Tidak ada ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tanpa menjadikan kita lebih kuat dari sebelumnya. Allah tahu sampai di mana batas kita. Allah tahu semakin besar perjuangan kita, pengorbanan kita, keikhlasan kita, semakin besar pula hasil yang kita dapat. Dan hasil yang kita dapat adalah kenikmatan yang tidak ada bandingannya di dunia yang sementara ini. Bentengi semua masalah dengan kesabaran. Bangun benteng itu dengan akal dan keimanan. Karena janji Allah Azza wa Jalla itu pasti. Pegang janji itu karena kepercayaan terhadap janji Allah, berharap untuk janji itu terpenuhi, adalah bentuk keimanan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. نور في الظلمات أنسي في خلواتي